Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan kali ini dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang upaya hukum, upaya hukum yang bisa dilakukan dalam hukum acara perdata. Minggu lalu kita sudah bahas tentang putusan hakim, ya, bagaimana hakim itu memutus suatu perkara, apa pertimbangannya, kemudian susunan dari putusan seperti apa. Jadi proses dalam rangkaian upaya hukum di tingkat pertama atau di pengadilan negeri itu sudah selesai. Dan kemudian di sini kita akan membahas tentang upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap putusan hakim itu. Jadi kalau ada para pihak, ya, bisa penggugat, bisa tergugat, itu tidak puas terhadap putusan hakim, maka dia bisa melakukan upaya hukum. Jadi putusan hakim itu selalu dianggap benar. Putusan hakim itu dianggap tidak bisa diprotes, ya. Tapi dia bisa dibatalkan atau dikuatkan oleh hakim pengadilan setingkat yang ada di atasnya. Jadi apa sih upaya hukum itu? Upaya hukum menurut Prof. Sutikno ini adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Ya, upaya hukum itu sebetulnya ada beberapa makna, ya. Kalau di sini upaya hukumnya maknanya makna sempit, ya. Ini terkait dengan putusan. Jadi kalau di beberapa definisi itu ada upaya hukum itu yang lebih luas maknanya. Jadi upaya hukum itu bisa diartikan sebagai berbagai macam upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk mempertahankan hak atau menuntut haknya. Nah, jadi bisa di luar pengadilan, bisa di dalam pengadilan. Tapi di sini kan kita akan membahas kaitannya dengan hukum acara perdata, terkait upaya hukum, ya, yang kita gunakan adalah definisi terkait dengan yang ada di dalam pengadilan. Jadi upaya hukum untuk upaya untuk atau alat untuk mencegah, ya, atau memperbaiki kekeliruan dalam putusan. Ini kekeliruan versi dari para pihak, gitu, ya. Ya, mungkin hakim juga bisa menyadari ada kekeliruan, tapi alasan-alasan yang disampaikan oleh para pihak itulah yang kemudian akan dijadikan pertimbangan dalam dia melakukan upaya hukum. Jadi upaya hukum itu terdiri atas dua bagian, ya. Ada upaya hukum biasa, ada upaya hukum yang luar biasa, ya. Upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa. Upaya hukum pada dasarnya adalah upaya hukum yang biasa itu bisa menangguhkan eksekusi, ya. Jadi kalau upaya hukum yang luar biasa itu tidak bisa menangguhkan eksekusi, ya. Upaya hukum biasa, ya, bisa menangguhkan eksekusi. Kemudian upaya hukum yang luar biasa itu tidak menangguhkan eksekusi, ya. Nah, upaya hukum biasa itu apa? Upaya hukum biasa itu
Pertama adalah perlawanan atau verzet, kemudian ada banding, dan ada kasasi. Kemudian upaya hukum luar biasa atau istimewa itu ada peninjauan kembali atau PK, dan ada perlawanan pihak ketiga atau der den verzet. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Sekali lagi, jadi upaya hukum biasa itu ada perlawanan atau verzet, ada banding atau kasasi ya, itu yang biasa. Jadi yang biasa seperti ini, misalkan ada banding, kasasi, verzet, itu adalah upaya hukum yang bisa melakukan eksekusi. Jadi kalau ada putusan dari pengadilan ya, dari hakim gitu ya, kemudian dilakukan upaya banding, kasasi, itu tidak bisa langsung dieksekusi. Jadi kalau belum inkrah ya, sebabnya ada upaya hukum yang bisa dilakukan. Maka eksekusinya pun juga itu tertunda. Jadi harus nunggu inkrah dulu. Ya. Tapi kalau untuk yang luar biasa atau PK ya, ini tidak mempengaruhi ada eksekusi. Ya karena ya PK itu upaya hukum yang luar biasa, dan PK kan tidak harus sebelumnya ada kasasi dulu. Ya kalau misalnya seandainya di tingkat pertama para pihak menerima putusan misalnya, tapi kemudian beberapa bulan kemudian ada bukti baru, lalu ada salah satu pihak yang dia melakukan upaya hukum PK, itu kan karena sudah inkrah di masa yang lalu, maka eksekusinya sudah dilakukan. Ya. Kalau perlawanan pihak ketiga itu kan yang ini ya, yang ada kepentingan pihak ketiga, dia tidak terlibat dalam permasalahan, tetapi ada potensi kerugian yang bisa muncul ya, yang akan dia alami berkaitan dengan adanya suatu perkara atau putusan perkara. Ya. Yang pertama verzet ya, verzet disebut juga dengan perlawanan. Ya, verzet merupakan upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat atau verstek. Jadi jangan lupa ya, berkali-kali saya sampaikan di kelas, yang namanya verstek itu adalah putusan perkara di mana tergugat itu tidak pernah hadir sama sekali. Ya. Tidak pernah hadir sama sekali dari awal persidangan sampai putusan, dia tidak pernah hadir sama sekali. Kalau hadir sekali kemudian diputuskan, berarti kan dia pernah hadir. Itu kan kontradiktoir ya. Dulu ketika kita bahas tentang putusan itu ada namanya kontradiktoir. Diputus dengan kontradiktoir. Tapi kalau tergugat sama sekali tidak pernah hadir dari awal sampai akhir, itu verstek. Nah gitu, itu bedanya. Jadi sekali lagi, untuk tergugat, kalau dia itu pernah hadir walaupun satu kali di awal, kemudian dia tidak pernah hadir lagi selama proses persidangan, itu berarti kan kontradiktoir. Tapi kalau untuk yang tergugat yang sama sekali tidak pernah hadir, nah itu yang dimaksud dengan verstek. Nah, verzet ini ya dilakukan tergugat kepada pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan verstek. Dan kedua perkara tersebut, ya, verstek dan verzet, dijadikan satu dalam register yang diberi satu nomor perkara. Jadi sini artinya kalaupun ada verzet, ya nomor perkaranya sama. Tidak kemudian nomor perkara lain lagi. Ya, dulu saya juga di kelas pernah menyampaikan. Ya, jadi verzet itu sebetulnya bukan hal yang
bukan hal yang istimewa, ini hanya sekedar ya meneruskan atau pengulangan ya. Ketika ada perkara yang sudah diputus ya karena tergugat tidak hadir ketika dia dikirimkan amar putusan, loh kok putusan seperti ini, maka dia melawan. Nah, ketika melawan, dia mengajukan perlawanan itu. Nah, perlawanan itu yang perkaranya nomor registernya sama. Jadi tidak boleh kemudian ada dia melawan verset lalu ada nomor register yang lain, tidak. Ini semacam upaya hukum yang sebetulnya kelanjutan dari upaya hukum gugatan pada persidangan dalam pemutusan persek itu, ya, karena tidak dihadiri tergugat, kemudian hadirnya itu dianggapnya itu setelah amar putusan. Nah, ini verset ini adalah seperti memberikan hak kembali kepada tergugat untuk melakukan menggunakan hak-haknya ya dalam respon gugatan. Perkara verset terhadap putusan persek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru ya. Dalam satu register perkara, verset tidak diperkenankan apabila upaya hukum perlawanan dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi kalau verset memang harus yang bersangkutan langsung ya. Pihak ketiga bukan verset, tapi dadin verset. Tenggang waktu mengajukan perlawanan adalah 14 hari sejak putusan diberitahukan kepada tergugat. Kedudukan pelawan ya, tetap sebagai tergugat. Ya. Sedangkan pihak terlawan tetap sebagai penggugat. Ya, karena verset namanya perlawanan, jadi pelawan dan terlawan. Tapi di sini kan ada perlawanan sehingga kedudukannya hanya sama, hanya kemudian yang disebut pelawan dan terlawan, tapi meneruskan dari rekes sebelumnya itu bahwa yang namanya penggugat ya tetap dia sebagai orang yang mengajukan gugatan. Kemudian upaya hukum banding ya dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama ya. Ini banding, saya kira semua sudah paham semua lah ya. Banding itu tingkat pertama tidak puas kemudian mengajukan upaya hukum kepada tingkat yang ada di atasnya ya, di pengadilan tinggi ya, gitu. Nah, semua putusan akhir pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan pemeriksaan ulang di tingkat banding oleh para pihak yang bersangkutan. Ya, bersangkutan itu ya penggugat, ya tergugat, ya penggugat atau tergugat itu ya. Kalau kedua belah pihak sama-sama banding ya bisa saja. Penggugatnya banding, tergugatnya banding ya bisa saja. Ya. Soalnya sama-sama tidak puas itu. Jadi ini kalau banding registernya bisa berbeda dan masing-masing pihak itu akan membayarkan panjar perkara gitu. Baik penggugat banding, tergugat banding, itu sangat dimungkinkan terjadi, bisa. Intinya banding itu dia wajib ya untuk membayar panjar perkara. Ya. Tapi biasanya jarang ya ditemui ada para pihak itu banding semua ya. Biasanya kalau misalkan banding itu kalau memang putusannya itu sama sekali tidak menguntungkan gitu. Mintanya ini kok yang dikabulkan satu gitu atau sama sekali nggak ada yang dikabulkan misalnya begitu. Kemudian dia baru banding. Ya. Jadi kalau misalkan kan ini namanya minta ya tuntutan dalam satu hal itu di tingkat pertama itu
dalam jumlah yang cukup besar tapi dikabulkan hanya sebagian, itu hal yang biasa. Ya. Tapi kalau itu sudah cukup pas ya berarti dia menerima putusan. Jangka waktu mengajukan banding itu adalah 14 hari sejak para pihak mengetahui putusan dari pengadilan negeri. Mengetahui itu berarti kan kalau dia hadir ya, misalkan dalam pembacaan putusan pengadilan, pihak penggugat tergugat hadir di pengadilan. Nah, bandingnya itu 14 hari dihitung sejak saat itu. Ya. Tapi seandainya ada yang tidak hadir atau dua-duanya tidak hadir ketika hakim membacakan putusan, maka nanti pengadilan itu akan menyampaikan atau mengirimkan diktum putusan. Ya. Bukan salinan, biasanya diktum, amarnya aja lah gitu. Biasanya satu lembar ke alamat penggugat, tergugat atau kuasa hukumnya. Kemudian, nah sejak dia menerima putusan itu atau amar atau diktum putusan itu, maka waktu 14 hari itu dihitung dari sejak dia menerima itu. Itu dengan catatan kalau dia tidak hadir. Nah, kemudian permohonan banding harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan. Jadi banding itu tidak harus ke pengadilan tinggi. Ya, banding itu ya harus disampaikan kepada pengadilan negeri ya, di mana dia yang memutus perkara itu. Pihak yang mengajukan banding atau disebut dengan pembanding sekarang ya, pembanding boleh mengajukan alasan-alasan permohonan banding dan bukti-bukti baru dalam memori banding. Dan terbanding boleh menjawab memori banding itu dengan mengajukan kontra memori banding. Tapi banding ini, memori bandingnya bukan satu hal yang diwajibkan. Ya, memori banding ini sunnah gitu ya. Ini bukan wajib. Jadi banyak orang yang mengajukan banding itu tidak nulis memori banding. Yang penting dia bayar panjar, udah. Nanti tinggal pengadilan negeri itu mengirimkan kepada pengadilan tinggi. Jadi seperti pemeriksaan ulangan. Ya kalau itu kalau misalkan ada beberapa hal kenapa melakukan itu. Yang pertama, dia tidak serius bandingnya itu, ya, tidak sebandingnya, atau dia hanya mengulur waktu saja, ya, supaya tidak inkrah, atau dia tidak mengetahui sebetulnya apa sih yang harus dilakukan, gitu. Banding ini, yang penting saya tidak puas terhadap putusan hakim, tapi dia tidak tahu bagaimana atau hal apa yang jadi keberatan dari putusan tingkat pertama. Tapi kalau kita sebagai orang yang tahu hukum ya, atau Anda atau kita semua yang Anda nanti jadi kuasa hukum ya, memori banding itu harus serius banding itu. Oleh karena itu memori banding itu penting. Jadi kalau memori banding itu kita susun, pengadilan tinggi, hakim pengadilan tinggi itu bisa tahu di mana poin-poin atau titik-titik keberatan yang kita sampaikan. Kalau tidak ada memori banding, hakim pasti juga akan ini di mana letak keberatan. Jadi dia hanya kita diperiksa aja diulang seperti pemeriksaan tingkat pertama. Ya kalau sekiranya pertimbangan hakim di tingkat pertama nggak ada masalah, sudah dikuatkan aja. Ya, dikuatkan. Saya tidak mengetahui tidak bisa mengetahui di mana letak titik poin dari keberatan itu. Tapi kalau memori banding kita sampaikan, nah hakim pengadilan ini bisa tahu, oh di sini letak keberatannya, sehingga dia bisa menganalisis gitu. Ya. Berikutnya lingkup upaya hukum banding. Yang pertama, prosedural atau administrasi permohonan banding diajukan dalam jangka waktu 14 hari. Jika melebihi
permohonan banding tetap diterima, namun panitera membuat keterangan bahwa permohonan banding telah lampau. Jadi ini harus diperhatikan betul ya 14 hari itu. 14 hari itu 14 hari kalender ya, bukan 14 hari kerja. Jika misalkan putusan itu hari Senin, berarti selambatnya Senin depan itu sudah harus disampaikan ya. Atau untuk lebih pastinya itu tanya aja sama pengadilan 14 harinya sampai kapan ya, ini pura-pura tanya gitu untuk memastikan daripada kita keliru memahami. Tapi ya 14 hari itu biasanya dihitungnya di situ Pak. Senin berarti sampai Senin depannya. Itu. Sejak kita mengetahui kapan putusan disampaikan oleh hakim. Jadi kalau nanti ternyata lewat 14 hari, bukan berarti lalu itu nggak boleh mengajukan banding karena udah lewat, nggak. Tetap diterima gitu ya, bayar gitu. Tapi nanti ada catatannya lebih dari 14 hari ya. Itu nanti jadi pertimbangan hakim pengadilan tinggi. Kemungkinan akan ditolak gitu ya, karena pengajuan bandingnya itu sudah lebih dari 14 hari, mungkin begitu. Tapi tidak berarti kemudian nggak boleh, ini tidak boleh diajukan, enggak. Tetap diterima, tapi ada catatannya. Nah ini ada putusan Mahkamah Agung ya nomor 391 tahun 1999. Jika banding diajukan melebihi tenggang waktu, maka amaran putusan akan dinyatakan tidak dapat diterima. Gitu. Jadi nanti yang menentukan tetap hakim pengadilan tinggi. Berkas tetap akan dikirimkan kepada pengadilan tinggi. Jika banding diterima, maka selanjutnya diberitahukan kepada terbanding selambatnya 14 hari setelah permohonan banding diterima. Yang kedua, alasan-alasan diajukan permohonan banding. Pertama, adanya surat kuasa khusus untuk banding tidak memenuhi syarat, misalnya tidak menyebut kekhususannya, ya, siapa pihak lawannya dan sebagainya. Itu yang dulu pernah kita bahas lah ya ketika kita membahas tentang surat kuasa. Dan pasti ada khusus ya. Surat kuasa khusus untuk apa khususnya gitu. Ya. Sebagai kuasa hukum, pemberi kuasa, garis miring, penggugat atau tergugat kan gitu. Kemudian guna mengajukan gugatan prestasi misalnya kepada orang bernama ini, siapa pihak lawannya, jadi disebutkan. Kemudian harus tegas sebutkan untuk banding. Gitu. Ini kasus di PN Banda Aceh ya tahun 1979 yang menggunakan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 80 dengan putusan tidak dapat diterima ya. Lalu dengan kuasa yang sama mengajukan perkara lagi dengan nomor perkara 591981. Ini ya memang begini ya, kan kita sudah belajar ya, surat kuasa itu kan memang tidak menyebut nomor perkara ya. Ini bagi yang pertama kali mengajukan. Jadi mengajukan ke pengadilan kan pasti kan hanya dituliskan gugatan tentang apa kepada orang namanya siapa gitu. Kan tidak menyebut nomor perkara. Sehingga lalu bisa digunakan di dalam perkara yang lain. Harusnya ini kan tidak wajar lah gitu ya, tidak wajar, tidak normal. Biasanya untuk perkara baru ya dibuatkan surat kuasa. Nah di sini ada hal seperti itu. Nah, ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan banding karena surat kuasanya itu yang lalu kok dipakai lagi untuk perkara yang lain gitu. Ya. Kemudian berikutnya ketidakwenangan pengadilan mengadili perkara tersebut. Ya. Ketidakwenangan pengadilan baik kompetensi absolut dan kompetensi relatif lazim dijadikan alasan. Misal dalam putusan perkara di Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 18/BDT/1987/PTR. Posisi kasus penggugat pemerintah RI. Ya. CQ Departemen Pertambangan dan Gas Bumi Negara atau Pertamina selaku tergugat karena telah menguasai sebidang tanah di Bukit Datuk.
Kecamatan Dumai, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, milik penggugat secara melawan hukum. Data gugatannya adalah ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum. Nah, di sini kenapa di pengadilan tinggi dilakukan banding ya? Ini kan karena kompetensi. Ya. Tergugatnya ini kan kalau kita perhatikan ya, menggugat pemerintah. Ya. Pemerintah RI ya. JQ Departemen Pertambangan dan Gas Bumi Negara Pertamina. Nah, tapi di pengajukannya itu di Pekanbarunya gitu. Ya, di pengadilan negerinya di Pekanbaru. Ya. Nah, kemudian banding ke pengadilan tinggi. Seharusnya karena ini PMH ya. Kan kita lihat nih. Titel gugatannya adalah PMH. Seharusnya ya ini menurut versi pembanding ini tidak diajukan di Pekanbaru tapi di Jakarta karena pemerintah RI ya, pemerintah RI. Karena ini PMH. Kecuali kalau mungkin ini dia kenapa mengajukan di Pekanbaru soalnya objeknya itu berada di Riau gitu objeknya. Ya karena dikatakan telah menguasai sebidang tanah itu di Riau sehingga dia mengajukan di Riau. Padahal dia lupa ada PMH itu lebih kepada karena perbuatan suatu instansi, suatu perbuatan tergugat sebetulnya itu lebih kepada di mana tergugat itu berada. Ya seperti kalau kemarin kan yang perkara UIN itu ya itu kan PMH juga katanya. Ya PMH. Objeknya di Bantul. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan melihat dari objeknya memang ada di Bantul, tapi ini PMH. Karena PMH yang dirujuk adalah di mana tergugat yang melakukan PMH itu berada. Ya, meskipun objek sengketanya ada di Bantul, tapi lebih kepada PMH sehingga mengajukannya di Pengadilan Negeri Jogja. Waktu itu diperiksa di Pengadilan Negeri Jogja dan di eksepsi Pengadilan Negeri Jogja tetap beranggapan bahwa ini adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Jogja. Nah, seperti halnya ini kan juga begitu. Jadi diajukannya itu yang menurut pembanding itu keliru. Ya harusnya tidak di Riau ya, tapi di Jakarta. Gitu. Nah, ini bisa diajukan sebagai bahan untuk mengajukan alasan banding. Yang berikutnya bahwa gugatan membuat itu obscure libel atau kabur ya. Misalnya kabur itu dalam gugatan tidak jelas apa yang dituntut. Ini apa sih yang dimaui nggak jelas ini. Obscure. Tidak sinkron antara posita tutup nggak sinkron. Positanya bilangnya A, ya tutupnya bilangnya B nggak nyambung. Maka gugatan tidak sempurna kabur dan dapat dikategorikan sebagai obscure libel. Ini juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan banding. Kemudian di putusan pengadilan negeri mengabulkan gugatan di mana subjek tergugat tidak lengkap gitu. Itu pun juga bisa dijadikan sebagai bahan alasan untuk mengajukan banding. Ya, ini beberapa alasan ya yang bisa dijadikan sebagai sebetulnya banyak sih yang bisa ini beberapa saja. Misalkan ada ternyata dalam suatu yang lainnya yang pernah saya lakukan itu misalkan ada perubahan fakta gitu ya. Faktanya awalnya di dalam gugatan itu posisi faktanya seperti ini. Kemudian dalam perkembangannya ada hal yang lain lagi yang itu bisa mendukung putusan berubah di tingkat banding. Tapi perubahan fakta itu harus kita analisis gitu ya. Kita analisis ini sudah terjadi masih dalam jangka waktu upaya hukum banding itu. Jangan sampai kemudian fakta itu sudah lewat 14 hari ya jangan gitu ya. Jadi fakta itu harus bisa kita sampaikan bahwa ada fakta-fakta yang berkaitan dengan itu terjadi misalkan selama dalam proses perkara tingkat pertama itu masih berlangsung, tapi kita sudah lewat pembuktian gitu,
masuk kesimpulan loh kok ada fakta yang yang baru gitu ya. Nah kemudian baru kita kita upayakan. Tapi kalau misalkan nanti ternyata faktanya itu ada yang lain lagi yang nanti akan kita sampaikan kalau ada PK, itu nanti tidak dengan banding tapi dengan peninjauan kembali. Nah, ini beda lagi ya. Ini tentang banding. Nah, putusan PN harus dibatalkan karena didasarkan pertimbangan yang kurang lengkap misalkan gitu. Ya, ini subjektif saya kira ya. Pertimbangan kurang lengkap itu kan versinya para pihak ya. Bisa aja ya. Misalkan pertimbangan lengkap itu ada fakta yang seperti ini kok nggak dipertimbangkan misalkan. Sudah sampaikan dalam pembuktian ada fakta tertentu, saksi sudah menjelaskan tapi dalam pertimbangan hakim tidak dipertimbangkan. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan banding. Kemudian putusan PN setelah salah menerapkan hukum pembuktian atau hukum acara pada umumnya ya. Kemudian pengadilan negeri telah memutus melebihi dari tuntutan atau memutus terhadap hal yang tidak dituntut. Ini yang dulu pernah kita bahas tentang ultra petita. Tapi ini kan ya ini alasan-alasan yang silakan aja mau disampaikan ya. Tapi kan belum tentu apa yang disampaikan oleh para pihak atau pihak itu yang mengajukan banding itu akan diterima gitu. Bisa saja hakim pengadilan tinggi itu sependapat dengan hakim tingkat pertama ya, sehingga ini menguatkan gitu. Apa misalkan tidak sepakat ya nanti dia akan mengadili sendiri ya dengan pertimbangan sendiri. Ya. Kemudian kasasi kita masih membicarakan upaya hukum yang biasa. Kasasi dilakukan terhadap putusan-putusan yang diberikan dalam tingkat akhir oleh pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung. Demikian juga terhadap putusan pengadilan yang dimintakan banding juga dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi kalau maksudnya gini, yang pertama ya, terhadap putusan-putusan yang diberikan dalam tingkat akhir oleh pengadilan-pengadilan lain daripada MA. Maksudnya gini, kan ada tuh misalkan di pengadilan niaga ya, pengadilan niaga ada perkara kepalitan. Kepalitan itu kalau kepalitan itu nggak puas ya terhadap putusan pengadilan niaga, itu nggak ada banding gitu. Tapi langsung kasasi. Nanti di hukum dagang akan saya singgung nanti ya. Kebetulan yang hukum dagang juga kita akan bahas tentang kepalitan. Nah itu nggak ada banding di kasasi. Nah itu bisa langsung diajukan atau ini terhadap putusan pengadilan yang dimintakan banding dapat dimintakan kasasi. Jadi kalau untuk perkara di pengadilan negeri kan ada banding, baru banding kemudian kasasi. Tapi ingat ya, dulu pernah kita bahas bahwa kasasi ini jangan dimaknai sebagai pengadilan tingkat 3 gitu ya, karena ada perbedaan pemeriksaan ya. Kalau di tingkat banding itu kan judex fakti seperti yang di pengadilan tingkat pertama. Tapi kalau untuk yang tingkat yang di kasasi itu judex juris ya, jadi ada perbedaan. Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir. Ya. Tapi di sini kasasi ini bukan memeriksa terkait dengan fakta, tapi memeriksa terkait dengan aturan hukum yang diterapkan oleh hakim memeriksa sudah tepat atau belum. Itu baru nanti akan disampaikan ya dalam kasasi. Nah, permohonan kasasi diajukan kepada panitera dari pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan yang dimohonkan ya sama. Jadi kalau mau kasasi nggak perlu ke Mahkamah Agung. Ya. Kasasi cukup di
pengadilan negeri di mana perkara itu diperiksa. Nah, jangka waktu permohonan kasasi adalah 14 hari sejak putusan diketahui oleh pemohon. Ya. Jadi nanti ada namanya pemohon kasasi, ada termohon kasasi. Jadi pengajuan kasasi itu adalah 14 hari sejak dia menerima putusan banding gitu lah. Jadi nanti kalau banding nggak puas ya terhadap banding ini, putusan banding ini, maka dia mengajukan kasasi. Nah, pas kasasi dia sampaikan ya 14 hari itu ya sebelum lewat waktu atau masanya itu baru bisa mengajukan kasasi. Untuk kasasi ya dalam waktu 14 hari sejak permohonan kasasi diajukan itu pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi. Ya. Jadi kalau memori kasasi itu harus ada memori kasasinya. Ya. Sedangkan pihak termohon kasasi ya, itu berhak menanggapi memori kasasi dengan mengajukan kontra memori kasasi. Kalau berhak berarti kan nggak wajib, ya. Tapi ya meskipun tidak wajib, tapi untuk ada tanggapan lebih baik disampaikan. Tapi kalau pemohon kasasi wajib itu memori kasasi. Beda kalau banding ya. Kalau banding kan memori banding tidak wajib. Asal bayar panjar banding. Panjar bandingnya itu ya kalau di normal itu artinya tidak melihat orang tempat tinggalnya, domisilinya yang normal saja. Itu kalau banding itu panjarnya sekitar 1,5 juta sampai 2 jutaan lah. Bisa lebih melihat dari keadaan orang-orang itu para pihaknya. Kalau jauh-jauh berarti kan semakin mahal ya. Kalau kasasi ya di atas sedikit lah, sekitar 2,5 juta gitu, kurang lebih sampai 3 juta. Kalau nanti soalnya kan juga melihat dari keberadaan para pihak gitu ya. Anda bisa datang misalkan ke pengadilan negeri Jogja itu, di situ ada pengumuman ataupun semacam ya di figura gitu ya di pengadilan negeri itu terkait dengan biaya panjar untuk banding berapa, kasasi berapa. Tapi itu bukan patokan ya, itu baru harga yang paling minim, yang paling rendah gitu. Nanti realisasinya itu tergantung dari hitungan dari pengadilan negeri itu. Alasan yang digunakan dalam permohonan kasasi itu adalah pertama, tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dari pengadilan yang memeriksa gitu ya. Jadi kan dalam hal juris ya, salah menetapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Itu kan juga terkait dengan aturan hukum juga. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Ya. Ini diantaranya. Nah, kemudian yang berikutnya upaya hukum ini yang kita masuk luar biasa ya, peninjauan kembali. Dasar hukumnya ini Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kalau yang sebenarnya kan ini yang lama, tapi beberapa perubahan itu ataupun terkait dengan aturan itu sudah berubah atau berganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. APK apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan oleh undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan PK kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ya. Jadi intinya di sini
yang sudah inkrah itu, putusan pengadilan sudah inkrah itu tetap diajukan peninjauan kembali. Nah, PK ini terhadap putusan PK ini tidak dapat di PK lagi gitu. Jadi tidak ada PK yang kedua gitu. Mentang-mentang yang mengajukan PK menang ya dikabulkan, yang lawannya itu nggak puas terus PK lagi, ya itu nggak boleh, nanti nggak selesai itu, PK lagi tidak akan selesai. Jadi permohonan peninjauan kembali itu dapat diajukan hanya 1 kali saja ya, nggak boleh lebih dari satu kali itu hanya oleh salah satu pihak ya. Jadi PK itu adalah yang terakhir, putusannya bagaimana harus diterima oleh para pihak. Alasan-alasan PK adalah sebagai berikut. Ini saya bacakan aja ya. Pertama, apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Nah, ini kalau ternyata ada pemberian keterangan palsu, saksi palsu, bukti palsu, itu kan butuh proses. Nggak mungkin kita langsung PK setelah kasasi langsung PK dengan mengatakan itu palsu tanpa adanya putusan pengadilan pidana. Oleh karena itu kan nanti upaya hukumnya harus ini dulu, lapor dulu ke pidana itu ya, bahwa ada bukti palsu, ada kebohongan. Nah, baru kemudian kita setelah itu diputus oleh hakim pidana, baru kita ajukan PK dengan bukti itu. Yang kedua, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, ya ini juga bisa. Tapi kalau surat-surat itu nanti harus ada keterangan dari notaris lah gitu ya, bahwa ada perkara, ada bukti yang ditemukan. Sejak kapan? Nah, itu untuk melihat sejak kapannya itu. Nanti penentuannya itu adalah jangka waktunya itu adalah 180 hari ya sejak adanya bukti yang ditemukan itu. Yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Yang keempat, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Yang kelima, apabila antara pihak-pihak yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Yang keenam, apabila dalam satu putusan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Ini juga bisa dijadikan sebagai alasan mengajukan peninjauan kembali. Nah, tenggang waktu untuk mengajukan PK itu ya, PK diajukan dalam jangka waktu 180 hari untuk yang disebut dalam huruf A, itu sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat, atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Kemudian yang disebut dalam huruf B itu sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari serta tanggal diketemukannya dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian yang disebut huruf C, D, F sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Nah, itu ya. Itu kalau ada alasan yang C, D, dan F. PK diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua PN yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan. Tadi biayanya sekitar 2,5 juta sampai 3 juta lah, itu yang paling minim ya, paling minim.
Ini tergantung dari para pihak di mana kedudukannya. Kemudian Mahkamah Agung memutus permohonan PK pada tingkat pertama dan terakhir. Yang terakhir ini Deden Verzet, ya, terakhir nih. Disebut juga perlawanan pihak ketiga. Ya. Ini terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga. Maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Ya. Ini itu pernah disinggung oleh beberapa teman di kelas itu. Jadi misalkan begini ya, pihak ketiga itu ada orang yang menjaminkan ya sesuatu kepada orang lain, misalkan berupa tanah ya, tanah atau bangunan itu. Kebetulan tanah bangunan itu bukan atas nama orang yang bersangkutan gitu, bukan atas nama para pihak, atau gampangnya bukan atas nama tergugat gitu. Tapi dia pinjam. Nah, ketika di dalam perkara itu dia ditarik-tarik gitu kan, disinggung gitu ya atas namanya ini kan berarti kan, loh ini objek saya kok nanti akan dieksekusi gitu ya, akan dieksekusi. Nah, pihak ketiga inilah yang dimaksud gitu, karena dia ada kepentingan karena dia pemilik objek yang diajukan sebagai sita jaminan yang nantinya akan dieksekusi ya. Dia sebagai pihak ketiga itu dia bisa melakukan perlawanan Deden Verzet atau perlawanan pihak ketiga. Ya, pihak ketiga. Nah, di mana macam perlawanan pihak ketiga itu ya di tempat di mana dia diperiksa perkaranya itu. Ya, Deden Verzet. Nanti dia akan dipertimbangkan apakah betul gitu ya, seperti itu dan seterusnya. Nanti dia akan mengajukan ya keberatan seperti itu. Nanti dia akan dilindungi kepentingannya. Dia akan, seandainya dia tidak mengetahui tentang ada peristiwa itu, dia akan dilindungi kepentingannya. Ada perlawanan pihak ketiga ya, kepada orang ya yang menggunakan hak miliknya tadi itu, objeknya itu dalam rangka untuk memenuhi kewajibannya. Kemudian dia melakukan perlawanan. Jadi itu upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para pihak dalam berperkara di hukum acara perdata. Jadi intinya ada upaya hukum itu ada dua ya, ada upaya hukum biasa, ada upaya hukum luar biasa. Yang biasa itu ada verzet, ada banding, ada kasasi. Yang luar biasa itu ada peninjauan kembali dan ada Deden Verzet. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pada kali ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.